hari itu dipanggil HRD, hari itu juga dirumahkan, disekolahin, taunya jadi pengangguran, gak bisa bantu orang tua. Halo guys, welcome back to podcast Jurnal Channel. Kita tahu sekarang negeri kita sedang tidak baik-baik saja karena kita sedang di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu juga banyak sekali dampak dari pandemi ini, seperti salah satunya mungkin banyak korban PHK, kondisi ekonomi negara kita melemah, dan mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan sekarang kita akan menghadirkan narasumber yang mewakili salah satu sebagai korban dari pandemi ini. Dia adalah Satrio. Halo Satrio, apa kabar? Baik Kak Christine. Oke, sekarang Satrio lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk nganggur pertama, terus ya dagang dah kecil-kecilan. Oke, dagang apa kalau boleh tahu? Dagang jasa penyewaan alat outdoor. Oke, penyewaan outdoor. Apa aja tuh contohnya? Kayak tenda, carrier, terus sepatu, ya alat-alat untuk mendaki sih biasanya. Oke, itu memang bisnis lo sebelum lo kerja atau? Ya sebelum kerja, dari zaman kuliah. Oke, buat teman-teman yang mau menyewa alat-alat outdoor mungkin bisa hubungin Satrio ya. Oke, nanti nomornya kita cantumin di bawah ini. Oke, Satrio, bisa ceritain nggak awal kamu bekerja itu? Kamu kan fresh grade, ya, fresh graduate. Terus pertama kamu kerja itu sebagai apa? Oh, jadi awalnya kemarin sih karena baru lulus, terus pengen cepet-cepet kerja seperti sarjana pada umumnya. Akhirnya nge-apply kemana-mana, lamaran, kerjaan, terus akhirnya nyangkut sebagai VJ, video jurnalis. Oke, sebagai VJ. VJ itu kerjanya apa sih? VJ-nya sebenarnya sama kayak wartawan pada lainnya, cuma pekerjaannya jadi double. Jadi maksudnya biasanya kan wartawan reporter doang. Nah ini double, jadi kameramen iya, reporter iya, kemana-mana juga sendiri, maksudnya nggak ada mobil atau driver yang nganterin. Oke, sebagai VJ berapa lama waktu itu? Sebentar, cuma sekitar 2 bulan kurang lebih. Oke, lo fresh grade masuk kerja sebagai VJ dan masuk 2 bulan. Setelah masuk 2 bulan, ternyata akhirnya lo sebagai korban dirumahkan. Iya. Gimana tuh ceritanya? Tapi sebelum cerita, minum dulu deh. Soalnya rumahnya jauh. Kalau mau sambil makan juga boleh. Siap, santai. Terus gimana? Awalnya pagi-pagi pas pengen berangkat kerja dapat tuh WA dari HRD. Sebelumnya pernah sih dipanggil HRD, makanya pas dipanggil HRD lagi untuk menghadap, awalnya kaget nih, apalagi nih tiap bulan dipanggil HRD, kan lucu karyawan baru tiap bulan dipanggil HRD. Kira ketemuan sama HRD, dijelasin, dia bilang awalnya alasannya karena corona, karena tempat syuting dan lain-lainnya tutup, jadinya nggak dianggap gue ini nggak kerja Kak, nggak ada kerjaan, maksudnya diem doang di kantor gitu kan. Kira dirumahkan, tetapi ada syaratnya, maksudnya ada penawaran selanjutnya itu dia bilang kalau misalkan ada lowongan kerja bakal gue yang diutamain. Berarti kan itu sebenarnya bukan dirumahkan kan, dipecat secara halus gitu. Dia HRD ngomongnya. Oke. Tapi kan di situ kan dia menawarkan juga tuh di akhir, dan lu katanya nggak kerja, tapi sebenarnya lu ada kerjaan nggak selama meskipun ada pandemi ini? Lu tetap kerja nggak? Kontribusi lu apa gitu ke kantor itu? Sebenarnya tetap kerja, tetap review materi apa yang mau diangkat, tetap minta video ke narasumber, ke artis gitu kan. Terus sama tetap ngasih tema juga, bahkan sempat ngasih tema, sempat dipakai juga. Nah, nggak tahu kenapa HRD punya pertimbangan lain atau redaksi punya pertimbangan lain, gue nggak dianggap kerja gitu. Jadi lu sebenarnya ada kerjaan tapi dianggap tidak kerja, berkontribusi terhadap kantor tersebut. Ketika lo saat itu akhirnya mendapat kabar kalau lo dirumahkan, kaget gak lo, dan gimana respon keluarga lo? Kaget sih pasti ya, dirumahkan secara mendadak, maksudnya hari itu dipanggil HRD, hari itu juga dirumahkan tanpa ada sebelumnya kayak misalkan pemberitahuan dulu atau nego gitu. Dan kalau reaksi keluarga gue sih ya nggak apa-apa sih, karena keluarga gue nggak semuanya nyerahkan ke gue, maksudnya mau kerja apa, mau gimana caranya, terus
gimana prosesnya ya terserah kan, udah dewasa dia nggak udah dewasa gitu. Oke. Untuk kan otomatis lu tanggal berapa gitu waktu lu dikabarkan dirumahkan, dan gaji lo utuh nggak full keluar waktu saat lo dirumahkan itu? Waktu itu sih dirumahkan tuh sekitar tanggal 24 atau 22 gitu. Lu gajiannya tanggal 28. Berarti full nggak? Nah gajiannya itu kemarin sih nggak full. Gila sih. Terus lu ngerasa menyalahkan keadaan atau kayak gimana sih setelah lo mendapat dampak dari apa yang terjadi saat ini? Ya awalnya sih nyalahin keadaan kenapa bisa dirumahkan begini, terus tapi awalnya sempet suzon kan sama orang nuduh-nuduh, tapi setelah gue introspeksi diri, mungkin kinerja gue yang kurang atau gue mengecewakan orang kan, maksudnya dengan cara kerja gue mengecewakan orang, jadi mungkin wajar lah. Maksudnya waktu itu gue kontraknya juga masih sebelum kontrak 1 tahun probation, berarti wajar kalau misalkan perusahaan atau redaksi nggak cocok dengan cara kerja gue dirumahkan, berarti gue wajar. Maksud gue udah berdamai dengan itu semua. Setelah lo mendapat kabar dirumahkan itu tuh, jadi kayak kan nanti ada penawaran lagi nih katanya, itu lu udah balik lagi nggak? Maksudnya dengan kondisi kayak gini, lu udah ada dipanggil lagi atau kayak gimana? Sempat dipanggil beberapa kali, ditawarin, cuma karena berangkat dari tadi, maksudnya introspeksi diri gue sendiri, takut gue mungkin kerjaan gue kemarin nggak benar, mengecewakan orang kan, makanya gue menolak itu Kak. Takut mengecewakan orang lain di sono, orang yang udah percaya sama gue, tapi akhirnya gue kecewakan lagi di sono kan, gue nggak mau kayak gitu. Antara lo takut mengecewakan orang atau lo yang ngerasa kecewa karena lo udah diperlakukan seperti itu saat di awal? Kayak misalnya lo mau ada dirumahkan tapi itu kayak nggak menghargai lo, karena harusnya atau seminggu sebelum atau sesudah lu gajian lu baru dikasih tahu, masa saat itu dipanggil, saat itu juga lu dirumahkan? Apa karena lu merasa diperlakukan tidak wajar gitu? Pertama bukan perlakuan tidak wajar perusahaan ya, mungkin adalah faktor lainnya yang bikin kerja di situ kurang nyaman. Tapi yang kedua akhirnya gue tetap berangkat ke situ, introspeksi diri gue sendiri itu Kak, gimana kinerja gue kemarin. Akhirnya gue ragu, daripada gue ragu setengah-setengah mengecewakan orang kerja, akhirnya ya udah deh, ntar dulu istirahat dulu. Tapi bisa dibilang nggak sih lo tuh kapok dengan perusahaan lo yang sebelumnya, dan korban PHK lo sendiri atau memang banyak di perusahaan itu? Kapok sih enggak ya, cuma kapok dengan salah satu orang doang. Maksudnya lingkungan kerjanya juga enak kan, teman-temannya juga enak, membantu lah, sangat membantu teman-temannya. Terus ya sebenarnya betah-betah aja kalau misalkan kerjanya enak gitu kan, situasi kerjanya enak, situasi atasannya enak. Waktu itu dirumahkan bareng dua orang reporter juga, cuma itu karena kan waktu itu dia nggak tahu juga kabarnya, akhirnya dirumahkan juga 3 orang. Oke, tapi berarti bukan lo sendiri. Iya. Membuat lo merasa kapok gak sih kerja di media? Enggak dong. Enggak. Oke, berarti kedepannya lo pengen cari kerja apa dan passion lo di mana? Ya mau di media lagi pasti kerja kan. Mungkin passionnya enggak jadi VJ lagi mungkin. Kapok. Oh, jadi VJ berarti kapok. Kapok jadi VJ kapok, capek. Oke, capek. Tapi kan bukannya katanya lebih gede ya gajinya, karena kan diakomodasikan dengan transportasi juga. Bukannya lebih gede ya? Kalau kerja lebih gede tapi kalau gaji lebih gede tapi kerjanya lebih puyeng, lebih mendingan gaji kecil tapi kerjanya nyaman kan? Ya prinsip sih ya. Iya. Oke. Terus mau jadi apa kedepannya kalaupun kerja di media? Ya reporter pada umumnya sih, nggak kayaknya di TV lagi gitu. Tapi dalam waktu dekat ini lu udah masukin lamaran lagi? Belum sih, masih mantau lowongan, cuma masih kosong. Iya, karena kondisi gini juga susah ya. Karena kondisi. Oke. Keluarga kayak gimana dengan lu sekarang kayak gini, dan lu ngerasa ada beban moral banget gak sih, kayak aduh ngapain sih gue di rumah aja gitu, nggak enak, nggak menghasilkan, masa gue nyusahin gitu gak sih? Kayak kalau keluarga sih tanggapannya balik lagi kayak tadi, terserah gue mau gimana, maksudnya gimana ininya jalaninnya, terus kalau di rumah enak apa enggak
ya pasti nggak enak kan. Udah disekolahin, taunya jadi pengangguran, nggak bisa bantu orang tua, mau gimana? Kayak akhirnya menyibukkan diri dah dengan kegiatan lain gitu. Apa sih yang ada di benak lo dengan apa yang terjadi saat ini dan menimpa diri lo? Apa ya? Ya harus yang gue pikirin gimana caranya gue harus meningkatkan lagi gimana gue bekerja gitu kan, biar nggak mengecewakan orang pasti kan. Harus meningkatkan semuanya, inisiatif, cara kerja yang lebih cepat gitu-gitu sih. Oke. Ada yang lo mau sampaikan nggak untuk orang-orang mungkin yang kasusnya sama kayak lu mungkin sebagai korban PHK, pokoknya dampak dari pandemi ini yang kena ke orang lain, ada yang mau disampaikan? Ya kalau buat kalian yang kena PHK nih ya, terus atau dirumahkan atau diliburkan tanpa digaji, ya tetap semangat aja. Rezeki maksudnya nggak cuma dari satu sumber, bisa lagi dicari yang lain. Terus kalau misalkan masih punya duit tabungan ya jangan cuma pakai duit tabungannya buat bertahan hidup, diputerin gitu biar tetap bisa bertahan hidup sampai lebih lama lagi. Oke. Ada harapan lo nggak dari apa semua yang terjadi saat ini? Harapan lo apa gitu? Harapannya ya semua keadaan tetap jadi membaik lah, corona hilang, orang-orang jadi gampang bekerja, jadi normal lagi, gampang mencari kerja yang belum kerja. Apalagi banyak lulusan baru kan sekarang, bonus topografi tahun 2020, lapangan pekerjaan lebih banyak, orang berbisnis juga pasti lebih banyak untuk meningkatkan geliat ekonomi kan, biar lebih sejahtera gitu. Oke. Tadi kata lo setelah pandemi ini lo kepikiran untuk cari kerja lagi dan sebagai reporter. Setelah udah berada di titik reporter, goals yang akan lo capai lagi apa? Apa ya? Pengen punya apa gitu? Enggak muluk-muluk sih gue kalau jadi reporter ya, kayak udah jadi reporter tapi gue pengen punya usaha aja di luar. Semoga apa yang lo harapkan bisa tercapai, dan kayak yang lo bilang tadi, semoga semuanya ini segera berakhir, negeri kita segera kembali pulih baik-baik aja, dan Satrio sangat bisa menerima keadaan walaupun kita tahu nggak semudah itu, dan awalnya dia juga menyalahkan keadaan, tapi pada akhirnya dia bisa berpikir bijak bahwasanya mungkin diri gue yang kurang baik selama ini. Jadi sebaiknya kita nggak perlu menyalahkan siapapun ya, tapi ya kita harus bisa lebih pasrah sih sama keadaan dan berusaha. Kayak tadi juga gue suka sama kata-kata Satrio, kalau misalnya kita punya penghasilan lebih jangan lupa nabung, karena kita nggak tahu kan, buktinya sekarang ada pandemi kayak gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita bisa punya tabungan dan kita masih bisa muter tabungan kita itu untuk bertahan hidup ke depannya. Jadi buat semuanya mungkin yang berduka, orang-orang terkasihnya mungkin sebagai dampak dari pandemi ini, atau orang-orang yang kena korban PHK dan sebagainya, kalian nggak sendiri. Bukan hanya kalian yang terdampak, semuanya terdampak, dan kalian harus bisa tetap fight untuk bertahan hidup, dan pokoknya segera semuanya ini cepat berlalu ya. Amin. Gue sedih banget, tapi gue bangga sama dia. Satrio, makasih ya udah sama-sama meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Jadi buat kalian semua, semoga sehat selalu. Pastinya untuk selalu tonton podcast Jurnal Channel, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.